Baiklah, kami dari kelompok 2 akan membahas sebuah kasus tentang pelanggaran HAM internasional, yaitu kasus Rohingya Myanmar. Konflik internal yang melibatkan etnis di dunia internasional merupakan suatu hal yang selalu muncul dari dulu hingga sekarang. Konflik yang pada mulanya merupakan masalah internal suatu negara dapat sewaktu-waktu berkembang menjadi masalah internasional. Hal ini merupakan dampak dari konflik tersebut yang memaksa sebagian masyarakat keluar dari negaranya. Secara umum, alasan mereka keluar dari negaranya adalah karena adanya perlakuan tidak adil atau diskriminasi, bahkan perlakuan yang tidak manusiawi terhadap suatu etnis tertentu yang biasanya merupakan etnis minoritas di negara tersebut. Rohingya diperlakukan berbeda dengan etnis-etnis lainnya yang ada di Myanmar. Etnis Rohingya dianggap sebagai orang asing yang tidak diakui kewarganegaraannya. Sebagai orang asing, masyarakat Rohingya tidak diperlakukan sebagai pengajar, perawat, abdi masyarakat, atau dalam layanan masyarakat. Selain itu, pergerakan mereka pun dibatasi dan sering dihalangi untuk mendapatkan fasilitas pendidikan dan pengobatan. Etnis Rohingya juga menjadi korban dari pemerkosaan, penyiksaan, kerja paksa. Dugaan terjadinya pelanggaran HAM terhadap suku Rohingya di Myanmar telah menjadi perhatian dunia internasional. Suku Rohingya yang telah tinggal beberapa generasi di bagian wilayah Myanmar tidak diakui kewarganegaranya oleh pemerintah Myanmar. Bahkan selain itu terjadi pula beberapa gelombang kekerasan yang diidentifikasikan bertujuan untuk menghilangkan identitas Rohingya sebagai salah satu suku yang ada di Myanmar. Sebagai sebuah negara berdaulat, Myanmar memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warganya. Penyelesaian kasus dugaan terhadap pelanggaran HAM terhadap warga Rohingya harus segera ditempuh oleh pemerintah Myanmar guna penghormatan dan pelindungan terhadap hak asasi manusia. Jika tidak, ada langkah-langkah efektif yang ditempuh oleh pemerintah Myanmar dalam memberikan perlindungan terhadap suku Rohingya, maka mekanisme hukum internasional merupakan alternatif yang harus ditempuh untuk memberikan perlindungan terhadap HAM bagi suku Rohingya. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai HAM. Sebuah konstitusi dalam suatu negara, termasuk Indonesia, menjadi sumber dan dasar pembuatan aturan atau hukum positif yang memiliki prinsip utama mengatur hak dan kewajiban warga negara. Istilah ini adalah nama lain dari hak asasi manusia. Kedua istilah ini memiliki arti yang berbeda. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada manusia sebagai hadiah dari Tuhan, sedangkan hak dan kewajiban warga negara adalah pemberian dari negara. Hak dan kewajiban warga negara sebagai nama lain dari hak asasi manusia atau HAM adalah sebagai suatu kebutuhan penting dari negara-negara demokrasi hukum dan harus dilaksanakan oleh orang-orang atau warga negara. Dalam rangka ini, warga memiliki referensi untuk menerapkannya. Pertama, ia harus perlu memahami aturan-aturan hukum. Hak asasi manusia atau hak dan kewajiban warga negara yang mencakup dalam aturan hukum dapat digolongkan menjadi beberapa bagian, yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, agama, dan pertahanan keamanan. Akan terbentuk pada kondisi kondusif dan dukungan dari pemerintah, partisipasi massa, tersedia fasilitas responsif. Karena itu, diperlukan langkah-langkah konseptual dan strategi sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi benar dan adil di bawah naungan negara demokrasi. Baiklah, saya akan menjelaskan pelanggaran HAM yang terjadi di Rohingya, Myanmar. Peristiwa yang terjadi di Rohingya, Myanmar merupakan suatu peristiwa yang melanggar HAM, di mana terjadi pelanggaran HAM penindasan terhadap Muslim. Ini jelas sudah melanggar HAM dalam hal kebebasan memeluk agama, di mana kaum Muslim di sini ditindas dan tidak ada kebebasan mereka dalam menjalankan keagamaan. Di dalam peristiwa Rohingya ini juga terjadi pembunuhan akibat penyerangan dari beberapa individu bersenjata. Nah, hal ini juga merupakan pelanggaran HAM di mana yang dilakukan adalah menghilangkan nyawa manusia. Ini adalah salah satu bentuk pelanggaran yang berat. Penangkapan sewenang-wenang, pemerkosaan berkelompok, kebrutalan terhadap warga sipil, dan terjadi penjarahan merupakan pelanggaran HAM yang sudah tidak manusiawi lagi yang terjadi di Rohingya, Myanmar. Baiklah, selanjutnya peristiwa yang terjadi di Rohingya, Myanmar. Menurut pendapat saya, peristiwa yang terjadi sudah melanggar HAM, di mana terjadi pelanggaran HAM, penindasan terhadap Muslim, kekerasan terhadap oknum-oknum yang tidak bersalah. Ini jelas sudah melanggar HAM dalam hal kebebasan memeluk agama, di mana kaum Muslim di sini ditindas dan tidak ada kebebasan mereka dalam menjalankan keagamaan, serta penyerangan yang terjadi di barak perbatasan menewaskan beberapa nyawa manusia tidak bersalah. Nah, hal ini juga merupakan pelanggaran HAM di mana yang dilakukan adalah menghilangkan nyawa manusia. Ini adalah salah satu bentuk pelanggaran yang berat.
Penangkapan sewenang-wenangnya, pemerkosaan di kelompok, kebrutalan terhadap warga sipil, dan terjadinya penjarahan merupakan pelanggaran HAM yang sudah merajalela dimulai dari tahun 2016 dan sampai sekarang. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kasus Rohingya Myanmar. Peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di Rohingya telah menggugah rasa kemanusiaan banyak pihak. Tidak diakuinya etnis Rohingya ke dalam bagian daftar etnis yang berada di negeri Myanmar tersebut merupakan upaya peniadaan terhadap HAM warga negara yang telah tinggal beberapa generasi di bagian wilayah negara tersebut. Tindakan itu bahkan ditindaklanjuti dengan tidak diberikannya status kewarganegaraan bagi etnis Rohingya. Bahkan upaya penghapusan identitas dengan tidak mengakui nama Rohingya oleh pemerintah Myanmar dapat dikategorikan sebagai suatu upaya yang sistematis untuk menghilangkan identitas etnis tertentu. Tindakan yang lebih mencemaskan adalah adanya dugaan konfrontasi fisik berupa operasi militer yang diduga menewaskan ratusan masyarakat sipil tak berdosa. Tindakan konfrontasi fisik yang terjadi telah menjadi pemicu terjadinya gelombang pengungsi etnis Rohingya ke beberapa negara. Sebagai bagian dari warga bangsa-bangsa, Myanmar sebagai sebuah negara tentu memiliki kewajiban internasional yang harus dipenuhi. Ia tidak dapat menafikan hukum internasional yang telah diakui, diadopsi, dan dipraktikkan di berbagai negara. Sebagai sebuah negara berdaulat, Myanmar memang memiliki hak untuk menyelesaikan persoalan dalam negerinya sendiri melalui mekanisme hukum yang dimiliki. Namun, guna menjaga objektivitas terhadap penyelesaian yang dilakukan secara mandiri oleh Myanmar, akses informasi dan adanya lembaga pemantau dari lembaga internasional wajib untuk diadakan. Pada sisi lain, jika mekanisme hukum nasional dianggap tidak cukup memadai untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban dan memberikan saksi kepada pelaku pelanggaran HAM, maka mekanisme hukum internasional dapat diberlakukan kepada Myanmar. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.